Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu demokrasi? Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang demokrasi, tonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ferry Salman Afarizi. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan yaitu Dr. Evani Heriadin, Bisa Rijal, saya Lanjut ke materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep demokrasi. Apa sih yang kalian tahu tentang konsep demokrasi itu? Tapi sebelumnya, kita harus memahami apa itu demokrasi. Jadi, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan atau kedaulatan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang artinya rakyat juga mempunyai suatu kebebasan untuk melakukan semua aktivitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep demokrasi. Demokrasi bukan merupakan istilah asing bagi semua orang. Hampir semua negara di dunia dewasa ini menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Apakah hal ini menunjukkan bahwa gagasan demokrasi ini semakin mendunia dan diakui sebagai bentuk pemerintahan yang lain? Sebab terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi di suatu negara, seperti ideologi, latar belakang sejarah, kondisi sosial budaya, tingkat kemajuan ekonomi, dan lain sebagainya. Dan menurut Hans Kelsen, ide demokrasi berawal dari keinginan manusia untuk menikmati kebebasan, atau bisa dibilang dengan free will, kebebasan yang mungkin didapat dalam masyarakat dan khususnya di setiap negara tidak bisa berarti kebebasan dari setiap ikatan, tapi hanya bisa berupa kebebasan dari satu macam ikatan tertentu itu. Perjalanan demokrasi melalui proses yang cukup sangat panjang. Pada perkembangan awal mengenai demokrasi hadir sebagai pemberontakan untuk menggulingkan kekejaman dari penguasa. Oleh karena itu, rakyat menciptakan sebuah bentuk pemerintahan yang langsung diawasi oleh rakyat itu sendiri. Konsep demokrasi ini lahir di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad 4 sebelum Masehi hingga abad 6 Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada saat itu adalah demokrasi langsung. Artinya, hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan oleh seluruh rakyat atau warga negara. Pada zaman Yunani kuno, istilah demokrasi tersebut muncul, dan istilah demokrasi mempunyai konotasi yang buruk. Demokrasi dibayangkan orang sebagai perintah atau semua orang yang merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan oleh satu orang atau bisa disebut dengan autokrasi. Demokrasi menurut asal kata berarti rakyat yang berkuasa atau government or rule by the people. Dalam bahasa Yunani, demos berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan. Yang artinya bahwa kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, sehingga rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah yang sesungguhnya juga menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu juga pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan juga agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang nilai demokrasi. Nilai adalah sesuatu yang berharga ataupun sesuatu yang dianggap bermutu sehingga berguna bagi manusia. Nilai merupakan hal yang dijunjung tinggi oleh sekelompok orang yang mempercayainya. Sejarkawi tahun 2006 nomor 29 mengatakan bahwa nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadi hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai dan dapat menjadi objek kepentingan.
Objek kepentingan yang dimaksud adalah hal yang dibutuhkan oleh setiap orang. Setiap orang membutuhkan nilai yang digunakan untuk mengatur kehidupan sehari-hari dalam bertindak tentunya. Nilai sering disebut juga dengan aturan, di mana peraturan dibuat untuk mengatur tindakan manusia agar tertib dan teratur. Peraturan digunakan untuk mengatur tingkah laku seseorang agar tidak berperilaku sewenang-wenang dan tanpa kendali, sehingga membuat perilaku masyarakat di daerah tertentu menjadi lebih baik. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi sering digunakan dalam sistem pemerintahan. Negara yang demokrasi merupakan negara yang meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyatnya. Rakyat dilibatkan dalam menentukan setiap kebijakan dalam pemerintahan, seperti yang dikemukakan oleh Abdurrahman Assegaf tahun 2004 nomor 140 yang mendefinisikan demokrasi dari asal usul kata, yaitu yang berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Dan adapun nilai demokrasi, yaitu nilai-nilai demokrasi telah ada sebelum Indonesia merdeka. Penanaman nilai demokrasi pada masa sekarang ini bisa ditanamkan sejak dini melalui kegiatan saling menghargai satu sama lain. Negara yang demokrasi akan terwujud apabila seluruh warga masyarakatnya mempunyai nilai-nilai yang demokrasi. Perilaku dan budaya demokrasi juga harus dibangun dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa? Karena membangun budaya demokrasi tidak cukup dengan membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, akan tetapi juga perlu mengenalkan atau mensosialisasikan kepada masyarakat. Terima kasih. Lanjut, kalian tahu gak dinamika demokrasi di Indonesia? Dinamika demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia terdapat dua tahap, yakni tahap sebelum atau pra-kemerdekaan dan tahap sesudah atau pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia sesudah kemerdekaan mengalami ketidakstabilan dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Permasalahan inti yang dihadapi adalah bagaimana demokrasi itu membentuk dirinya dalam berbagai sisi negatif kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 4 fase perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1999. Demokrasi ini mulai berlaku pada 1 bulan pasca kemerdekaan diproklamasikan. Namun, ternyata sistem demokrasi ini kurang serasi bagi negara Indonesia, walaupun bisa berjalan dengan baik di beberapa negara lain. Yang kedua ada demokrasi terpimpin tahun 1999 sampai 1965. Dalam praktik pemerintahan, pada fase ini sudah banyak melakukan penyimpangan terhadap demokrasi. Dekret Presiden 5 Juli bisa dianggap sebagai suatu upaya guna mencari solusi dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstitusi yang merupakan satu bentuk penyimpangan praktik demokrasi. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Landasan formil fase ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan ketetapan MPRS. Semangat motivasi yang menjadi dasar munculnya atau lahirnya fase ini yakni keinginan guna memperbaiki atau mengembangkan dan memurnikan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Yang keempat ada demokrasi di era reformasi. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi pada tahun 98 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu. Demokrasi Indonesia era reformasi memosisikan fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan demokrasi Indonesia di masa selanjutnya. Ditemukannya berbagai indeks penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, yaitu diberikannya kebebasan pers sebagai ruang terbuka untuk ikut terlibat dalam urusan kenegaraan dan berlakunya sistem multipartai. Di era ini, rakyat berpeluang untuk bersatu dan berkumpul sesuai paham, ideologi, dan aspirasi politiknya. Lanjut ke materi terakhir, yaitu problematika demokrasi. Di sini saya akan membahas tentang problematika demokrasi. Problematika berasal dari akar kata bahasa Inggris problem, artinya soal atau masalah, teka-teki. Demokrasi di Indonesia tidak selalu berjalan seperti arti demokrasi sendiri, yang berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Banyak problematika yang terjadi. Nah,
Di sini menurut Nurhalis mengemukakan bahwa terjadi dua problem tentang hubungan agama dan demokrasi. Yang pertama yaitu problem filosofi, yakni jika diklaim agama terhadap pemeluknya sedemikian total maka akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia, yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua yaitu problem historis. Problem historis sosiologi ketika kenyataannya peran agama tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politiknya. Ya, nah di sini ada menurut Bapak Abdurrahman Wahid, nilai demokrasi itu ada yang bersifat pokok dan ada pula yang bersifat derivasi atau lanjutannya dari yang pokok. Ada tiga hal nilai pokok dalam demokrasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Yang dimaksud kebebasan di sini adalah kebebasan individu dihadap kekuasaan negara atau hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Kedua, keadilan merupakan landasan demokrasi dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang dan berarti juga ekonomi kemudian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya sesuai apa yang kita inginkan. Jadi masalah keadilan penting dalam arti seorang mempunyai hak untuk menentukan jalan hidupnya. Tetapi orang itu harus dihormati haknya dan diberi peluang serta kemudahan dan mencapainya. Maka keadilan terwujud manakala orang tidak mendapat halangan untuk mengapresiasikan cita-citanya. Selanjutnya di sini juga problem pemilu 2004 terhadap pemersatuan bangsa Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah ditemukan berbagai macam pelanggaran. Mulai dari pelanggaran mencuri star kampanye, memasang atribut pada lokasi yang dilarang, politik uang dalam beragam bentuk mulai dari berbagi-bagi sembako, uang tunai, memberi santunan atau sodako, membagi-bagi paket lebaran seperti sarung, door prize bagi yang menghadiri kampanye, iming-iming hadiah bagi TPS yang paling banyak menangguk suara bagi partai tertentu, dan lain sebagainya. Uang kutipan atau uang suap yang mengotori proses verifikasi caleg DPD dan caleg parpol. Sekian menurut penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu telah mengetahui sedikit tentang demokrasi. Terima kasih telah mendengarkan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.